Pemirsa, diskusi kita lanjutkan. Acara ini didukung oleh Bungo TV, Jambi Independen, Jambi Express, IMC News ID, dan lampukuning.id. Pak Cendra, nah kita bicara soal politik ke depan. Nah, sekarang ini gonjang-ganjing partai politik ini tidak satu pun calon yang mengklaim dia dapat ini, dapat ini. Nah, partai politik ini adalah salah satu syarat untuk maju jadi. Saya ingin bertanya Pak Cendra, sejauh mana perahu Bapak untuk melangkah menjadi salah satu calon? Ya, tentunya syarat sebagai seorang calon, karena saya tidak mencalon dari independen, saya mencalonkan dari partai politik. Tentu kita didukung oleh partai politik. Nah, beberapa bulan yang lalu kita sudah mendaftar di beberapa partai politik yang ada di Provinsi Jambi sebagai calon gubernur. Nah, tentu saya sudah mendaftar. Nah, semua partai politik ini tentu memutuskan untuk mengusung atau mendukung calon menunggu hasil survei. Nah, tentu kita sebagai kandidat juga bukan hasil survei saja yang kita perlu, memang kita perlu sosialisasi ke masyarakat bahwa rating tertinggi itulah yang akan didukung oleh partai politik. Nah, upaya kami hari ini adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas, bukan elektabilitas saja, mungkin tingkat ketahuan masyarakat atau popularitas kita di tengah masyarakat. Itulah saya berkeliling sudah hampir 3 bulan ini, ya, bersilaturahmi di tengah masyarakat, di samping memperkenalkan diri juga menawarkan program-program kepada masyarakat. Tentu harapan kami elektabilitas kita atau rating kami bisa meningkat sehingga nanti bisa diputuskan oleh partai-partai yang tadi yang kami daftarkan. Nah, harapan kami ya tentu segera diputuskan oleh partai politik terhadap calon-calon yang sudah mendaftar itu, dan tentu berdasarkan hasil survei yang sesuai dengan syarat dari partai yang sudah membuka pendaftaran itu. Nah, partai politik yang dimaksud Pak Cendra ini salah satu dari Partai Golkar, bahkan salah satu juga calon ketua umum Partai Golkar di provinsi. Nah, sejauh mana di tubuh partai Pak Cendra sendiri? Nah, tentu ya, saya salah satu kader Partai Golkar, baik itu pengurus provinsi saya sebagai ketua Bapilu, maupun di kabupaten saya sebagai PLT DPD 2 Kabupaten Sorlangun. Sebagai kader tentu saya berharap Golkar dapat mengusung kami sebagai calon gubernur. Nah, tapi Golkar ini juga tentu memiliki syarat yang sama, bahwa Golkar juga akan melakukan survei. Bagi saya sekarang ini semua partai sudah profesional, ya, tentu memilihkan untuk menentukan pilihannya tergantung daripada elektabilitas seorang calon gubernur. Tugas saya hari ini yaitu meningkatkan elektabilitas itu. Surveinya bagus, pasti partai lain pun akan sepakat untuk mendukung kami. Itu. Pak Cendra yakin itu dengan sosialisasi 3 bulan terakhir elektabilitas meningkat? Sepanjang hasil survei belum diturunkan dan pendaftaran KPU belum dibuka, kami akan semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Itu sudah kewajiban, baik dalam rangka untuk mendapatkan partai, dan yang jauh lebih penting lagi untuk terpilih. Untuk terpilih juga bukan hanya kebutuhan survei, bukan hanya kebutuhan partai, tapi sebagai kandidat untuk menang juga harus didukung dengan suara yang banyak. Makanya kami tidak ada waktu yang kosong hari ini, terus bersosialisasi kepada masyarakat. Sampai pagi tadi dengan subuh keliling, tapi setiap pagi saya selalu memperkenalkan diri di masyarakat. Ya, alhamdulillah saya melihat respon masyarakat sudah luar biasa. Kalau partai politik saya yakin, kalau rating kita tinggi, pasti partai politik akan mengusung kita. Gitu. Ya, ini artinya di internal Golkar itu banyak kader-kader yang sama dengan Pak Cendra ingin maju juga. Ya. Dan semua itu kepala daerah. Nah, bagaimana Bapak menyikapi ini persaingan di tubuh Golkar itu sendiri? Ya, kita bersyukur. Pertama bersyukur bahwa beberapa kandidat itu berasal dari Partai Golkar. Saya melihat ini positif, berarti Partai Golkar pembinaannya bagus.
Partai Golkar di mata masyarakat bagus karena ada beberapa kepala daerah calon gubernur Jambi sekarang semuanya berasal dari Partai Golkar. Tentu saya bersyukur. Nah, di antar kami di Partai Golkar juga profesional. Kami lakukan profesional dan saya yakin DPP mempunyai pandangan spesial. Ada tim yang khusus nanti akan melihat. Saya ikhlas saja berjuang. Apa yang saya lakukan sesuai dengan aturan mekanisme partai saya akan ikut. Tapi terus terang saya berharap partai yang melahirkan saya juga bisa mendukung kami ke depannya. Itulah harapan kami, mudah-mudahan dengan sosialisasi kami dapat meningkatkan rating kami di hasil survei. Nah tentu nanti Golkar akan bisa memutuskan itu. Apakah yang dimaksud spesial itu dari DPP Golkar itu yakin Pak Jendra? Oh, kalau saya optimis. Pertama, tentu DPP akan melihat bahwa cerminan kami sebagai kepala daerah yang juga ketua Partai Golkar DPD 2 Kabupaten Sarolangun. Sarolangun dari 4 kursi sekarang menjadi 8 kursi. Saya pikir semua orang akan melihat bahwa itu keberhasilan salah seorang ketua DPD 2. Itu poin bagi kami. Yang kedua, sukses pemilu kemarin. Saya sebagai kader Golkar yang di organisasi DPD 1 sebagai bidang pemenangan pemilu. Saya pikir juga mempunyai nilai tersendiri juga. Dan tentu didukung lagi dengan hal-hal lain, ya, prestasi dan segala macamnya. Tentu ini menjadi bahan pertimbangan DPP. Insya Allah kami akan mengikuti mekanisme yang ada di Partai Golkar. Belum lagi juga dukungan-dukungan dari kawan-kawan DPD 2 tentu pasti itu. Ya. Jadi ini Pak, selain Partai Golkar, tentunya ada partai lain yang juga melengkapi dari Golkar. Seandainya Pak Golkar, apa langkah-langkah Bapak yang telah dilakukan untuk mendapatkan perahu partai lain? Ya. Sejauh ini banyak sekali partai politik berkomunikasi dengan kami dan kami baru pulang dari Jakarta kemarin untuk diwawancarai fit proper test partai PKB. Nanti partai-partai lain juga pasti akan memanggil dengan konten yang sama, tentu akan wawancara seberapa jauh keseriusan dan juga hasil survei pasti. Nah kami mengikuti saja, saya pikir kita lihat yang penting kami sudah melamar para partai politik yang sudah buka pendaftaran. Nah, tapi nanti tentu partai politik lah nanti akan menilai mana yang layak akan dia usung. Saya pikir sama dengan Golkar, tergantung hasil survei. Pemirsa, pendamping Cik Endra ada beberapa nama yang telah muncul dan beredar saat ini. Tapi kita tidak tahu jatuh kemana pilihan Cik Endra. Dari Kerinci ke Sarolangun, mampir sebentar di Batanghari. Tetaplah di sini, saya akan kembali setelah yang satu ini.